Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam program Bible and Coffee. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, izinkan saya sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika firman terlebih dahulu kita cari, maka Tuhan yang menyertai kita di sepanjang hari ini. Dan ketika Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini, badai hidup boleh ada, tantangan boleh ada, namun kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami akan menjalani sepanjang hari ini dalam keberkatan, dalam anugerah, dan dalam kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu di sepanjang hari berjalan ini, kami dapat kekuatan yang baru ketika firman kami dengar. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-31. Bilangan pasal 11 ayat 31. Alkitab bilang begini saudaraku. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel komplain sama Musa dan Harun tatkala Tuhan memberkati mereka dengan roti mana setiap hari. Mereka komplain sama Tuhan sehingga akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan meniupkan angin dan membawa burung-burung puyuh jatuh di perkemahan orang Israel. Karena orang Israel kangen katanya gitu saudara dikasih dalam Tuhan, makan daging. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kita punya Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, namun Dia juga yang memelihara saudara dan saya. Alkitab mencatat bahwa ketika bangsa Israel keluar, maka kasut dan jubahnya selama berjalan di padang gurun tidak rusak. Wow! Di sini kita belajar sudah dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memenuhi hidup kita dengan segala apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sehingga akhirnya kita percaya makan, minum, pakai kita terpelihara dalam anugerah Tuhan, terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, teramat yakin dan percaya saya dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan kekurangan suatu apapun yang baik. Janjinya jelas, sehingga muda boleh merana kelaparan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Haleluya. Wow, di masa-masa pandemik seperti ini, ada begitu banyak orang ketakutan. Bisnisnya, ekonominya, keuangannya, bahkan usahanya, pekerjaannya mengalami goncangan. Betul, dunia mengalami kegoncangan. Namun izinkan saya mengingatkan firman Tuhan ini tidak akan pernah bergoncang. Janji Tuhan tidak akan pernah bergoncang. Apa janji Tuhan yang perlu kita ingat? Kita ingat Tuhan yang memanggil saya adalah Tuhan yang memelihara saya. Amin saudaraku. Sehingga apapun badai hidup di hadapan kita, kita percaya dengan Allah kita akan cakap menanggung segala perkara.
Tuhan pelihara saya. Tuhan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup saya, sehingga tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Izinkan saya pada pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang sanggup memberi makan 4.000, 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus juga yang sama yang akan memelihara hidup saudara dan saya di tengah-tengah masa pandemik seperti ini. Amin, saudara. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, maka yang pertama, jangan pernah andalkan manusia. Wow, Tuhan bisa pakai manusia. Tuhan bisa pakai manusia. Bahkan orang-orang yang tidak pernah engkau kenal, tidak pernah engkau ketahui, bisa Tuhan pakai untuk memelihara hidupmu. Siapa Elia? Elia adalah nabi Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak, saudaraku. Dengan kata lain, selama kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Karena Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk memelihara hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang menyediakan, maka izinkan Dia memakai dengan cara Dia yang ajaib dalam memelihara kita. Angin dipakai Tuhan untuk mengirimkan burung puyuh berjatuhan di kemah bangsa Israel. Bahkan Tuhan pelihara sehingga kasut dan jubah orang-orang Israel dalam perjalanannya tidak rusak, tidak termakan waktu, usia sudah dikasih dalam. Tuhan tetap pelihara. Amin, saudara. Dari batu bangsa Israel bisa minum. Allah yang sama yang memelihara bangsa Israel, Allah yang sama yang memelihara saudara dan saya. Karena itu jangan pernah andalkan manusia. Wow, engkau akan kecewa dan akan berakhir pada kepahitan. Dan itu yang setan mau. Ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan berakhir dengan kekecewaan. Ketika kita mulai kecewa, disitulah iblis akan tanam kepahitan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah andalkan manusia. Alkitab sudah mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Yang kedua, karena Tuhan yang menyediakan, maka tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita tetap mengiring Tuhan aja. Kita tetap jalan aja, lakukan yang baik, labur yang baik, setia mengiring Tuhan, saudaraku sekalian. Karena Alkitab mencatat, apapun yang engkau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Upah saudara dan saya berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu, firman Tuhan. Jadi kita percaya hidup kita terpelihara, namun bagian kita kerjakan. Betul, kita kerja. Betul, ada orang bilang begitu, tapi masa-masa pandemik seperti ini, sudah pendeta, Tuhan pimpinan saya potong gaji saya, bahkan ada yang dirumahkan, bahkan ada yang dipecat. Sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak buta. Tuhan tetap bisa memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tetap akan memelihara dan membukakan setiap jalan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan tidak buta. Amin, saudara. Jadi, ya keadaan memang udah seperti ini. Lalu bukan berarti keadaan seperti ini malah kita ikutan goncang, bukan. Justru karena keadaan seperti ini kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, aku percaya hidupku Tuhan yang pelihara, bukan manusia. Tuhan bisa pakai manusia. Ada 1.001 cara Tuhan bisa pakai dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah andalkan manusia, engkau akan kecewa. Yang kedua, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan dengan setia mengiring Tuhan. Engkau kerja di suatu tempat, engkau kerja dengan maksimal. Lakukan itu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menggajimu, Tuhan yang memeliharamu, Tuhan yang memberkatimu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan, maka percayalah bahwa segala sesuatu pasti tercukupi. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang iblis mau, setan mau lakukan, taruh dalam hati kita adalah benih kekhawatiran.
Sehingga akhirnya dengan kekhawatiran itu kita mulai tidak percaya dengan janji-janji Tuhan. Kita mulai meragukan apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita mesti percaya bahwa hidup saya pasti tercukupi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan saya menyediakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan pasti mencukupi. Amin saudaraku. Saya percaya Tuhan pelihara saudara dan saya. Selama kita setia, selama kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, selama kita tidak mengandalkan manusia bahkan kekuatan kita, maka engkau akan melihat pemeliharaannya ajaib. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan minum Elia. Tuhan bisa pakai angin untuk mengirimkan daging kepada bangsa Israel. Tuhan bisa pakai siapapun, apapun untuk memelihara hidup saudara dan saya. Sebab dialah Yehovah Jireh. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah kami kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Kami boleh melihat bahwa sungguh orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan membelanya. Itu sebabnya biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Bapa, hamba berdoa jika Tuhan dapati ada teman-teman hamba yang menyaksikan renungan pagi hari ini, yang mulai khawatir akan makan minum pakai mereka, yang mulai bimbang, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman yang pagi hari kami dengar boleh menguatkan, meneguhkan kami. Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkaulah Allah yang mencukupkan kami. Allahku akan menyediakan segala apa yang menjadi keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin dahsyat sebab Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan yang menyediakan saudaraku, Yehovah Jireh.